Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas mengenai pernyataan majemuk yang ekivalen. Oke, kita ingat kembali pembahasan singkat kemarin untuk pertemuan sebelumnya. Pernyataan majemuk yang ekivalen kita definisikan, misalkan P dan Q masing-masing proposisi komposit. Maka P dikatakan ekivalen Q, dituliskan atau disimbolkan dengan tanda seperti ini, jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oke, jika pada tabel kebenaran, kemarin yang sudah kita coba adalah negasi dari jika P maka Q ini ekivalen dengan P dan negasi Q. Kalau kita lihat pada tabel kebenarannya, untuk setiap pasangan pernyataan penyusunnya, ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Di sini S, ini juga sama SB, BS, SS. Maka kita katakan negasi dari jika P maka Q, ini ekivalen dengan P dan negasi Q. Selanjutnya, setiap proposisi yang saling ekivalen ini dapat dipertukarkan atau diganti antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa sifat-sifat aljabar proposisi atau hukum-hukum aljabar proposisi yang apabila kita buktikan dengan tabel kebenaran merupakan dua proposisi yang ekivalen. Sifat-sifat aljabar proposisi ini seringkali kita gunakan dalam proses pembuktian, sehingga nanti silakan sifat-sifat aljabar proposisi ini bisa Anda pahami. Kemudian selanjutnya nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita gunakan langsung untuk proses pembuktian. Sifat-sifat aljabar proposisi yang seringkali digunakan dalam proses pembuktian itu diantaranya yang pertama adalah sifat idempoten, yaitu P atau P ekivalen dengan P itu sendiri. P dan P ini juga ekivalen dengan P itu sendiri. Kemudian yang kedua sifat asosiatif. Pernyataan pertama P atau Q di dalam kurung ya atau R ekivalen dengan P atau Q atau R. Jadi ketika kita mengerjakan bagian ini dulu, kemudian baru atau R, ini ekivalen juga dengan ketika kita mengerjakan bagian ini dulu, ketika kita membuat tabel kebenaran. Kemudian baru P atau Q atau R. Dan selanjutnya, kemudian sifat komutatif, pernyataan P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Kemudian ada sifat distributif, sifat identitas. S ini kontradiksi ya maksudnya ya. Sedangkan B ini suatu tautologi. Oke, kemudian ada sifat komplement, hukum De Morgan, hukum transposisi, implikasi, ekivalensi, eksportasi. Nah, silakan ini nanti Anda pahami setiap hukum-hukum dari ini dan Anda juga bisa menghafal ini namanya hukum apa, ini namanya hukum apa, karena nanti setiap langkahnya nanti kita tuliskan nama dari hukum-hukum ini. Di sini saya akan mencontohkan beberapa pembuktian saja, untuk selebihnya nanti bisa Anda buktikan sendiri menggunakan tabel kebenaran. Oke. Misalnya untuk sifat idempoten. Ya, di sini ada pernyataan P atau P. Di sini P. Maka kemungkinan dari pernyataan P ini benar atau salah. Kemudian untuk mudahnya saya tuliskan lagi P. Ini benar, salah. Sebetulnya kita tidak perlu menuliskan dua kali seperti ini ya. Selanjutnya P atau P. Atau ini bernilai benar jika setidaknya atau sekurang-kurangnya satu pernyataan benar. Maka di sini BB nilai kebenarannya B. SS ini nilai kebenarannya adalah S, sehingga P atau P ini ekivalen dengan P itu sendiri. Selanjutnya untuk contoh yang kedua saya akan membuktikan pembuktian sifat aljabar proposisi poin ke-7A. Negasi dari P dan Q ini ekivalen dengan negasi P atau negasi Q.
Ya, di sini ada dua pernyataan P dengan Q. Maka kemungkinan nilai kebenarannya ya, di sini BB, SS, kemudian untuk Q, BS, BS. Sehingga negasi P di sini SS, BB, negasi Q, SB, SB. Oke, kemudian P dan Q. P dan Q bernilai benar jika keduanya benar. Oke, di sini B, S, 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 negasinya, negasi dari P dan Q, maka di sini S, B, B, B. Oke, kemudian negasi P atau negasi Q, berarti kita lihat kolom negasi P dan negasi Q. Oke, dihubungkan dengan atau SS. Oke, di sini S, SB, B, BS, B, BBB. Oke. Ternyata pada dua kolom ini oke, nilai kebenarannya ini sama. Sehingga dua pernyataan ini, negasi dari P dan Q, ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ya, silakan untuk sifat yang lain bisa Anda buktikan terlebih dahulu sebelum kita gunakan nantinya untuk membuktikan. Selanjutnya kita akan menggunakan hukum-hukum aljabar proposisi tadi atau aturan penggantian tadi yang sudah kita pelajari untuk membuktikan apakah dua persamaan ini ekivalen menggunakan bukti formal. Kalau sebelumnya tadi kita menggunakan tabel kebenaran, sekarang kita akan gunakan bukti formal. Ya, di sini ada beberapa contoh soal, saya akan memberikan beberapa pembahasan. Oke, untuk yang pertama, buktikan bahwa negasi dari jika P maka Q ini ekivalen dengan P dan negasi Q. Oke, pertama kita tuliskan terlebih dahulu ruas kiri ini. Ya, negasi dari jika P maka Q. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari hukum aljabar proposisi tadi yang berkaitan dengan soal ini yang sekiranya bisa digunakan untuk membuktikan pernyataan di ruas kiri ini ekivalen dengan pernyataan di ruas kanan. Oke, di sini saya menggunakan hukum implikasi. Ya, di sini ada jika P maka Q. Maka bisa kita ganti dengan negasi P atau Q. Nah, ini kita ganti, ya, jika P maka Q, ini kita ganti menjadi ini. Nah, negasinya tetap. Negasi dari, nah ini penggantian dari jika P maka Q, menggunakan hukum implikasi. Oke, selanjutnya saya menggunakan hukum De Morgan. Sehingga di sini negasi dari negasi P atau Q ini ekivalen dengan P dan negasi Q. Kalau yang asli hukumnya ini berbunyi negasi dari P atau Q ini ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Aslinya seperti ini. Tetapi kita punya pernyataan seperti ini. Negasi P atau Q. Kalau ini aslinya P atau Q. Ketika menggunakan hukum DM, negasi P, negasi dari P atau Q ini menjadi negasi P. Negasi yang di depannya, yang atau berubah menjadi dan. Dan negasi dari belakangnya. Nah, sekarang kita terapkan di pernyataan kita. Negasi dari bagian depan, negasi dari negasi P itu sendiri. Kemudian atau menjadi dan, Q menjadi negasi Q. Ya, negasi dari negasi P menjadi P sendiri ini menggunakan hukum komplement. Jadi di sini kita sebetulnya menggunakan dua hukum ya, De Morgan dan komplement. Sehingga terbukti bahwa
negasi dari jika P maka Q ini ekivalen dengan P dan negasi Q. Oke, selanjutnya soal yang kedua, yang B. Jika P dan Q maka P ini ekivalen dengan B. B ini tadi suatu tautologi. Selalu bernilai benar. Oke, yang pertama kita tuliskan ruas kiri. Pernyataan pada ruas kiri. Jika P dan Q maka P. Nah, kita gunakan di sini saya menggunakan hukum implikasi. Ya, di sini ada implikasi. Ya, ini sebagai antecedennya, ini sebagai konsekuen. Nah, kita ingat lagi hukum implikasi yang sebetulnya berbunyi jika P maka Q ini ekivalen dengan negasi P atau Q. Di mana ini merupakan antecedent dan ini konsekuen. Oke, dilihat ya. Oke, bisa diperhatikan pergantiannya. Oke, bagian depan ini ya. Atau Q. Nah, sehingga kita punya antecedent P dan negasi Q. Sehingga menjadi negasi P dan Q. Kemudian atau P. Oke, bisa dipahami ya. Ini sebagai konsekuen. Oke, selanjutnya saya menggunakan hukum DM. Ya, kita lihat di sini ada negasi dari P dan Q. Oke, hukum DM, negasi dari P dan Q. Ini ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, berarti bisa kita ganti di sini negasi dari P dan Q ini menjadi negasi P atau negasi Q. Kemudian kita masih punya atau P. Oke, kemudian di sini atau, di sini juga atau, berarti kita bisa menggunakan hukum asosiatif. Kita geser ya, P-nya kita pasangkan dengan ini negasi P atau P atau negasi Q. Oke, selanjutnya negasi P atau P ini bisa kita ganti dengan B. Karena dia selalu benar atau merupakan suatu tautologi. Menggunakan hukum komplement. Oke, sehingga B atau negasi Q ini ekivalen dengan B menggunakan hukum identitas. Yaitu dua contoh untuk pembuktian ekivalensi menggunakan bukti formal. Silakan bagian C dan D ini bisa Anda buktikan sendiri sebagai latihan mandiri. Kalau kontradiksi nanti ini berarti ekivalennya dengan S ya. Kemudian untuk soal yang D, implikasi logis. Implikasi logis itu merupakan suatu implikasi yang merupakan tautologi. Berarti ini juga ekivalen dengan B atau T, tautologi. Oke. Oke, selanjutnya untuk tugas 3, silakan Anda di sini ada cukup banyak soal. Nanti yang dikerjakan di folio, yang dikumpulkan, yang saya lingkari saja. Untuk soal yang lain bisa digunakan untuk latihan mandiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.